Jamur akan menghasilkan hifa atau benang-benang yang mengikat biji kedelai dan memudahkan dicerna oleh tubuh kita. Hai kids, pernah dengar tentang bioteknologi konvensional? Berdasarkan kompas.com, bioteknologi konvensional merupakan bioteknologi yang memanfaatkan organisme secara langsung untuk menghasilkan produk barang dan jasa yang bermanfaat dengan proses fermentasi. Ciri-cirinya menggunakan teknik fermentasi. Proses terjadinya secara alami, gak ada modifikasi genetik, dan kebanyakan berguna untuk membuat makanan. Ternyata sekitar 6.000 tahun lalu, manusia sudah lama menerapkan bioteknologi dalam menciptakan makanan. Yuk kita cari tahu apa saja contoh bioteknologi konvensional yang ada di sekitar kita. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Roti. Tahukah kids, proses pembuatan roti memanfaatkan fermentasi oleh yeast. Yeast merupakan jamur yang kita tambahkan pada adonan tepung, sehingga bisa memproses fermentasi. Kecap. Kecap merupakan salah satu hasil bioteknologi konvensional dari kacang kedelai loh. Dalam pembuatan kecap, kita menggunakan fermentasi garam melalui proses perendaman kedelai dengan air garam. Tempe. Tempe yang kita makan juga menggunakan dasar fermentasi loh kids, yaitu dengan menumbuhkan jamur. Jamur yang kita gunakan yaitu Rhizopus oligosporus dan Rhizopus oryzae pada biji kedelai. Jamur akan menghasilkan hifa atau benang-benang yang mengikat biji kedelai dan memudahkan dicerna oleh tubuh kita. Hidroponik. Bioteknologi konvensional juga kita gunakan pada bidang pertanian. Teknik hidroponik merupakan teknik bercocok tanaman tanpa media tanah. Media tanam yang kita gunakan seperti pasir kali, batu, pecahan genting, serabut kelapa, kerikil, dan lain sebagainya. Kultur jaringan. Kultur jaringan termaksud salah satu contoh bioteknologi konvensional di bidang pertanian. Berdasarkan kompas.com, kultur jaringan merupakan budidaya suatu jaringan makhluk hidup menjadi individu baru yang memiliki sifat sama seperti induknya. Nah, itulah contoh bioteknologi konvensional di sekitar kita. Sekarang jadi makin tahu kan kids? Sekarang kita lihat yuk apa itu bioteknologi dan dampak positif negatifnya. Kids, kali ini kita akan membahas mengenai bioteknologi dan dampaknya. Mulai dari dampak positif dan dampak negatif. Bioteknologi mulai dikembangkan oleh manusia untuk mengatasi masalah di berbagai bidang kehidupan. Nah, setiap teknologi yang diciptakan pasti memiliki kelebihan dan kekurangan yang akan dirasakan oleh manusia. Ternyata bioteknologi sudah ada sejak ratusan tahun lalu loh. Hal ini dibuktikan adanya pembuatan bahan makanan fermentasi yang menggunakan mikroorganisme. Yuk kita cari tahu apa itu bioteknologi beserta dampak positif dan negatifnya bagi kehidupan manusia. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Bioteknologi berasal dari dua kata, yaitu bio yang diartikan sebagai makhluk hidup, tekno adalah teknologi, dan logos diartikan sebagai ilmu. Bioteknologi diartikan sebagai ilmu yang berhubungan dengan makhluk hidup dan mempelajari pemanfaatannya. Sehingga dari hal tersebut dapat menghasilkan barang dan jasa yang dapat digunakan untuk memudahkan kehidupan manusia. Nah, berikut ini dampak positif dan negatif dari bioteknologi. Dampak positif. Beberapa dampak positif dari bioteknologi dapat membantu manusia, diantaranya 1. Dapat meningkatkan sifat resistensi tanaman terhadap hama dan penyakit pada tanaman.
2. Membantu dalam mengatasi masalah kesehatan dengan menyediakan obat-obatan untuk memberantas penyakit secara lebih murah. 3. Dapat meningkatkan nilai tambah sebuah bahan makanan. Hal ini dapat ditemukan pada pengolahan bahan makanan susu yang diubah menjadi keju, mentega, dan yogurt. 4. Dapat membantu dalam mengatasi kekurangan bahan makanan. Bioteknologi hadir untuk memproduksi bahan makanan tersebut lebih cepat. Selain dampak positif, bioteknologi juga memiliki dampak negatif, kids. Dampak negatif. Di bawah ini beberapa dampak negatif bioteknologi yang perlu kita ketahui, antara lain 1. Keseimbangan alam akan terganggu karena adanya pelepasan organisme transgenetik ke lingkungan. 2. Adanya teknologi cloning pada tumbuhan maupun hewan yang menghasilkan keturunan yang sama akan mengurangi keanekaragaman organisme. 3. Teknik DNA rekombinan digunakan untuk menyembuhkan penyakit. Teknik tersebut menggunakan mikroba patogen yang dapat menyebabkan wabah jika mikroba lepas ke lingkungan. 4. Produk transgenik dapat menyebabkan reaksi alergi pada manusia. Hal ini dikarenakan adanya penyisipan gen asing sebagai bahan makanan, minuman, dan obat-obatan belum tentu diterima tubuh manusia. Nah, itulah dampak positif dan negatif dari bioteknologi bagi kehidupan manusia. Sampai di sini dulu ya videonya. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya ya kids. Bye-bye!